Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pesugihan Berantai, di kisah nyata yang akan membawa Anda menelusuri lereng mistis Gunung Lawu, tempat di mana nasib manusia diuji oleh keserakahan, keberanian, dan janji yang tak terlihat. Kisah ini bukan sekedar cerita, tetapi pengalaman yang mengajarkan bahwa setiap keputusan memiliki harga. Bersiaplah menyusuri jalan setapak yang penuh misteri, aroma melati, dan bayangan yang tak mudah dilupakan. Mari kita mulai perjalanan ini, menyelami kisah pesugihan Gunung Lawu. Di lereng Gunung Lawu yang menjulang sunyi di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, hiduplah seorang pria bernama Sastro, nama yang kini hanya tinggal cerita di desanya. Desa tempat ia tinggal berada tak jauh dari jalur pendakian Cemoro Sewu, sebuah kampung kecil dengan rumah-rumah sederhana berdinding bata dan beratap genteng tua yang sering diselimuti kabut tipis setiap pagi. Udara di sana dingin dan lembab. Angin gunung membawa aroma tanah basah dan dedaunan pinus. Sejak kecil, Sastro sudah akrab dengan cerita-cerita mistis tentang Lawu. Orang-orang tua sering berkata bahwa gunung itu bukan sekedar gunung biasa, melainkan tempat bersemayamnya banyak rahasia, tempat bertapanya leluhur, dan tempat orang-orang tertentu mencari kekayaan dengan cara yang tidak biasa. Namun selama bertahun-tahun, Sastro hanya menganggap semua itu sebagai dongeng pengantar malam. Hidupnya terlalu sibuk dengan kenyataan pahit untuk memikirkan hal-hal gaib. Ia hanyalah petani penggarap dengan sawah tak seberapa luas, warisan dari orang tuanya yang sudah lama meninggal. Setiap musim tanam ia berharap panennya cukup untuk membayar utang pupuk dan biaya sekolah anaknya. Tetapi harapan sering tak sejalan dengan kenyataan. Cuaca beberapa tahun terakhir tak menentu. Kadang hujan deras turun di saat padi hampir panen hingga merusak bulir-bulirnya, kadang kemarau panjang membuat tanah retak dan tanaman mengering sebelum waktunya. Utang Sastro di koperasi desa makin menumpuk. Ditambah lagi ia sempat meminjam uang kepada rentenir karena anak bungsunya pernah sakit keras dan membutuhkan biaya berobat. Sejak saat itu, hidupnya terasa seperti lingkaran yang tak pernah selesai. Bekerja keras dari pagi hingga sore, namun tetap saja kekurangan. Istrinya, Rini, sering menenangkan dengan sabar, mengatakan bahwa rezeki sudah diatur. Tetapi di dalam hati, Sastro mulai tumbuh rasa putus asa yang perlahan menggerogoti keyakinannya. Setiap malam, ia duduk di teras rumahnya memandangi siluet Gunung Lawu yang tampak gelap di kejauhan. Puncaknya sering tertutup kabut, seolah menyembunyikan sesuatu. Di desa itu beredar kabar tentang beberapa orang yang hidupnya berubah drastis setelah melakukan tirakat di gunung. Ada yang tiba-tiba punya usaha besar, ada yang sawahnya tak pernah gagal panen lagi, bahkan ada yang bisa membangun rumah 2 lantai padahal sebelumnya hidup pas-pasan. Orang-orang berbisik bahwa mereka melakukan pesugihan, mencari wangsit dan perjanjian di tempat-tempat keramat sekitar Lawu. Sastro sebenarnya tak ingin percaya, tetapi setiap kali melihat anaknya harus menahan keinginan membeli buku baru karena tak ada uang, hatinya terasa teriris. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Pada suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berwarna jingga keunguan, Sastro bertemu dengan tetangganya yang dulu sama-sama miskin, namun kini hidup berkecukupan. Tetangganya itu hanya tersenyum samar ketika ditanya tentang perubahan nasibnya, lalu berbisik pelan bahwa tak semua rezeki datang dari kerja keras semata. Kalimat itu terus terngiang di kepala Sastro. Malamnya ia tak bisa tidur. Ia memikirkan segala kemungkinan, memikirkan risiko, memikirkan dosa, tetapi juga memikirkan kebutuhan keluarganya. Ia teringat cerita tentang malam satu suro, tentang petilasan di atas sana yang sering dijadikan tempat orang bertapa. Dalam kegelisahannya, Sastro mulai mencari tahu lebih jauh. Ia mendatangi warung kopi yang biasa menjadi tempat berkumpulnya para lelaki desa, mendengarkan obrolan tentang orang-orang yang konon berhasil setelah naik ke Lawu dengan niat tertentu. Sebagian menertawakan cerita itu, sebagian lagi membenarkannya dengan wajah serius. Semakin banyak ia mendengar, semakin kuat rasa penasaran itu tumbuh. Di sisi lain, ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan, seolah ada batas yang tak seharusnya dilanggar. Beberapa hari kemudian, saat Sastro pulang dari sawah dengan langkah lelah, ia melihat anak sulungnya duduk termenung karena belum bisa membayar uang kegiatan sekolah. Hatinya semakin berat. Malam itu ia kembali memandangi Gunung Lawu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihatnya sebagai sekedar gunung, melainkan sebagai harapan terakhir. Angin berembus lebih dingin dari biasanya,
membuat bulu kuduknya meremang. Dalam diam ia berbisik, bertanya dalam hati apakah benar ada jalan lain yang bisa ia tempuh. Ia tahu jalan itu mungkin gelap, mungkin berbahaya, tetapi keputusasaan sering kali membuat seseorang berani mengambil langkah yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Sejak malam itu, pikiran Sastro tak pernah benar-benar tenang. Ia mulai merasa seperti ada panggilan halus setiap kali melihat puncak Lawu diselimuti kabut. Panggilan yang tak terdengar oleh orang lain, namun jelas di hatinya. Dan tanpa ia sadari, keputusan yang akan ia ambil segera akan mengubah seluruh hidupnya. Bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang harga yang harus dibayar untuk sebuah keinginan yang dipaksakan. Kegelisahan Sastro semakin menjadi setelah malam-malam panjang yang ia habiskan dengan memandangi siluet Gunung Lawu dari kejauhan. Ia merasa hidupnya seperti terjebak di persimpangan yang gelap, antara bertahan dalam kesulitan atau mencoba sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Desas-desus tentang orang-orang yang mencari jalan pintas di lereng Lawu terus berputar di kepalanya. Akhirnya, pada suatu pagi yang berkabut, Sastro memberanikan diri mendatangi rumah seorang lelaki tua yang dikenal warga sebagai orang pintar, sekaligus juru kunci salah satu petilasan di jalur pendakian. Namanya Mbah Wiryo. Rumahnya berada agak terpisah dari pemukiman, berdinding kayu tua dengan halaman dipenuhi tanaman bunga dan pohon sawo yang rindang. Saat Sastro melangkah masuk ke halaman itu, dadanya terasa sesak oleh campuran rasa takut dan harap. Ia sempat ingin berbalik, namun bayangan Utang dan wajah anak-anaknya menahannya. Mbah Wiryo menerima kedatangannya dengan tatapan dalam yang sulit ditebak. Lelaki tua itu seakan sudah mengetahui maksud kedatangannya tanpa perlu banyak penjelasan. Setelah berbasa-basi sebentar, Sastro akhirnya mengutarakan niatnya dengan suara pelan dan gemetar. Ia berkata ingin mencari jalan agar hidupnya berubah, agar keluarganya tak lagi hidup dalam kekurangan. Mbah Wiryo terdiam lama, hanya terdengar suara angin yang menggerakkan dedaunan di luar rumah. Kemudian ia berkata pelan bahwa apa yang diminta Sastro bukanlah perkara ringan. Gunung Lawu bukan tempat sembarangan, dan apapun yang didapat dari sana tidak pernah benar-benar gratis. Sastro menelan ludah, tetapi ia tetap bersikeras. Ia merasa sudah tak punya pilihan lain. Mbah Wiryo kemudian menjelaskan bahwa ada ritual tertentu yang harus dilakukan pada malam satu suro, malam yang dianggap sakral dan penuh energi gaib. Ritual itu harus dilakukan dengan niat bulat dan kesiapan menanggung segala akibat. Sastro mendengarkan dengan saksama, meski jantungnya berdegup semakin kencang. Ia diberitahu bahwa ia harus membawa sesaji tertentu, bunga 7 rupa, kemenyan, serta kain putih sebagai simbol kesungguhan. Lebih dari itu, ia harus siap membuat perjanjian yang tak bisa dibatalkan begitu saja. Kata-kata itu membuat Sastro terdiam. Ia mencoba bertanya apa maksud dari perjanjian tersebut, namun Mbah Wiryo hanya menjawab bahwa nanti ia akan mengerti sendiri saat waktunya tiba. Percakapan itu terasa berat dan panjang, seolah setiap kalimat memiliki makna yang lebih dalam daripada yang terdengar. Saat Sastro pamit pulang, langkahnya terasa lebih berat daripada saat datang. Di sepanjang jalan ia diliputi keraguan. Ia sadar bahwa yang akan ia lakukan bukan sekedar ritual biasa, melainkan sesuatu yang bisa mengubah arah hidupnya. Namun bayangan tentang hidup berkecukupan kembali menguatkan niatnya. Ia mulai mempersiapkan segala sesuatu secara diam-diam agar istrinya tidak curiga. Dalam beberapa hari berikutnya, ia tampak lebih pendiam dari biasanya. Rini sempat bertanya mengapa ia terlihat sering melamun, tetapi Sastro hanya menjawab bahwa ia sedang memikirkan cara memperbaiki hasil panen. Padahal di dalam hatinya, ia sedang mempersiapkan langkah menuju sesuatu yang tak ia pahami sepenuhnya. Malam-malam menjelang satu suro terasa berbeda, udara lebih dingin, suasana desa lebih sunyi. Beberapa warga memang biasa melakukan tirakat atau selamatan kecil di rumah masing-masing, tetapi Sastro merasakan ada getaran lain yang sulit dijelaskan. Ia beberapa kali bermimpi tentang jalan setapak menuju hutan pinus di lereng Lawu, tentang kabut tebal dan suara angin yang memanggil namanya. Setiap kali terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun anehnya, alih-alih membatalkan niat, mimpi itu justru membuatnya semakin yakin bahwa ia sedang menuju sesuatu yang sudah ditakdirkan untuknya. Pada sore sebelum malam satu suro, Sastro kembali menemui Mbah Wiryo untuk memastikan semua persiapan. Lelaki tua itu memberinya pesan terakhir agar tidak ragu saat berada di atas nanti, karena keraguan hanya akan membawa celaka. Sastro mengangguk, meski hatinya sebenarnya penuh ketakutan. Ketika matahari tenggelam dan langit berubah gelap, ia berpamitan pada istrinya dengan alasan hendak mengikuti doa bersama di rumah seorang teman. Ia membawa tas kecil berisi sesaji yang telah disiapkan. Setiap langkah menuju jalur pendakian terasa seperti langkah menuju dunia lain. Jalan setapak itu sepi, hanya suara serangga malam dan desir angin yang menemaninya. Semakin ia mendaki, semakin jauh ia dari kehidupan lamanya yang sederhana namun nyata. Di tengah perjalanan, ia sempat berhenti dan menoleh ke belakang, melihat cahaya-cahaya kecil dari rumah warga yang tampak seperti bintang di kaki gunung.
Untuk sesaat ia hampir membatalkan niatnya, tetapi suara dalam hatinya mendorongnya terus maju. Ia merasa bahwa inilah satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasib. Tanpa ia sadari, keputusan itu telah membawanya semakin dekat pada perjanjian yang kelak akan menuntut harga yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Malam satu suro akhirnya tiba. Malam yang sejak kecil hanya Sastro dengar sebagai malam sakral penuh doa dan tirakat. Namun kini menjadi malam penentuan bagi hidupnya. Jalur pendakian menuju lereng Gunung Lawu terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah hutan pinus dan pepohonan cemara ikut menahan napas menyaksikan langkahnya. Kabut turun perlahan menutupi jalan setapak, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Sastro menggenggam tas kecil berisi sesaji dengan tangan gemetar. Jantungnya berdetak keras mengikuti langkah kakinya yang semakin berat. Setiap desir angin terdengar seperti bisikan. Setiap bayangan pohon tampak seperti sosok yang mengawasi. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat pesan Mbah Wiryo agar tidak ragu dan tidak menoleh ke belakang ketika sudah sampai di petilasan. Perjalanan yang biasanya ditempuh para pendaki dengan canda, kini terasa seperti perjalanan menuju dunia yang berbeda. Setelah hampir 2 jam mendaki dalam gelap, Sastro akhirnya tiba di sebuah tempat datar yang ditandai batu besar dan pohon tua yang batangnya melengkung seperti gerbang alami. Di sanalah petilasan yang dimaksud berada, tempat yang konon sering dipakai orang untuk bertapa dan mencari wangsit. Udara di sana jauh lebih dingin, menusuk sampai ke tulang. Sastro meletakkan tasnya, lalu mulai mengeluarkan satu persatu sesaji yang telah ia siapkan. Bunga 7 rupa yang aromanya bercampur dengan tanah lembab, kemenyan yang kemudian ia bakar hingga asapnya mengepul tipis di antara kabut. Asap itu perlahan menyatu dengan udara malam, menciptakan suasana yang sulit dijelaskan, antara nyata dan tidak. Sastro duduk bersila, memejamkan mata, mencoba mengingat setiap kalimat yang diajarkan Mbah Wiryo. Ia mengucapkan niatnya dalam hati, memohon agar hidupnya berubah, agar keluarganya tak lagi hidup dalam kesulitan. Awalnya tak terjadi apa-apa selain suara angin yang sesekali berhembus lebih kencang. Namun semakin lama ia duduk, semakin terasa ada getaran aneh di sekelilingnya. Tanah seperti berdenyut halus, udara terasa semakin berat untuk dihirup. Tiba-tiba angin berputar mengelilinginya, membuat asap kemenyan bergerak cepat membentuk pusaran kecil. Bulu kuduk Sastro berdiri, keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara sangat dingin. Dalam setengah sadar, ia merasa seperti tidak lagi sendirian. Ia membuka mata perlahan dan di antara kabut tipis yang bergerak pelan, ia melihat sosok berdiri beberapa langkah di depannya. Sosok itu menyerupai perempuan dengan rambut panjang terurai, mengenakan kain putih yang berkibar tertiup angin. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun menatap lurus ke arah Sastro. Tubuh Sastro terasa kaku, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin lari, namun kakinya seolah menempel di tanah. Dalam diam, ia mendengar suara yang tidak berasal dari telinganya, melainkan langsung di dalam kepalanya. Suara lembut namun tegas yang berkata bahwa apa yang ia minta akan dikabulkan, tetapi setiap permintaan memiliki harga. Sastro gemetar mencoba memahami maksud suara itu. Ia teringat pesan tentang perjanjian, tentang kesiapan menerima konsekuensi. Dalam keadaan setengah takut dan setengah tergoda oleh bayangan kekayaan, ia mengangguk pelan. Angin semakin kencang, dedaunan berdesir seperti ribuan bisikan yang menyetujui keputusan itu. Sosok perempuan itu melangkah lebih dekat, jaraknya kini hanya beberapa langkah. Sastro bisa mencium aroma bunga melati yang sangat kuat bercampur dengan bau tanah basah. Suara di kepalanya kembali terdengar, meminta kesediaannya untuk terikat dalam janji yang tak bisa dibatalkan. Tanpa sepenuhnya sadar, Sastro mengucapkan kesanggupan. Saat kata itu terucap, suasana mendadak hening. Angin berhenti, kabut perlahan menipis, dan sosok di depannya menghilang seperti tertelan gelap. Sastro terjatuh terduduk, napasnya memburu, tubuhnya lemas seperti kehilangan tenaga. Ia tidak tahu berapa lama ia berada di sana, hingga akhirnya ia sadar kembali dengan keadaan sekitar yang sudah lebih tenang. Sisa kemenyan masih mengepul tipis, bunga-bunga sesaji berserakan terkena angin. Ia merasa seolah baru saja melewati sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dengan tubuh gemetar, ia membereskan barang-barangnya dan bersiap turun gunung sebelum fajar menyingsing.
Dalam perjalanan turun, pikirannya campur aduk antara takut dan berharap. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang ia lihat mungkin hanya halusinasi karena lelah dan sugesti. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang telah terjadi malam itu. Sesuatu yang telah mengikat dirinya pada janji tak terlihat. Ketika ia tiba di desa menjelang subuh, suasana masih sepi, ayam-ayam belum berkokok. Ia masuk ke rumah perlahan agar tidak membangunkan keluarganya, lalu duduk terdiam di ruang tamu dengan pikiran kosong. Dalam hatinya terselip keyakinan bahwa hidupnya akan segera berubah. Ia belum tahu bagaimana caranya, belum tahu kapan waktunya, tetapi ia merasa perjanjian itu sudah dimulai. Dan tanpa ia sadari, malam itu bukan hanya awal dari datangnya kekayaan, melainkan juga awal dari bayang-bayang gelap yang akan terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Beberapa hari setelah malam satu suro itu, hidup Sastro berjalan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berubah sejak ia turun dari lereng Gunung Lawu. Awalnya perubahan itu sangat halus, hampir tak terlihat. Pagi pertama setelah ritual, ia mendapati sawahnya yang sebelumnya menguning tak merata, kini tampak lebih segar. Batang padi berdiri kokoh dan bulirnya terlihat lebih berisi dibandingkan sawah milik tetangganya. Ia mengira itu hanya perasaannya saja, mungkin karena semangatnya kembali bangkit. Namun ketika musim panen tiba, hasil yang ia dapatkan benar-benar di luar dugaan. Dari lahan yang sama, ia memperoleh hampir 2 kali lipat dari panen sebelumnya. Para tetangga heran dan mengira Sastro memakai pupuk mahal atau teknik baru, padahal ia tidak melakukan perubahan apapun selain ritual malam itu. Hasil panen yang melimpah membuatnya mampu melunasi sebagian utangnya di koperasi desa, sesuatu yang sudah lama tak pernah ia rasakan. Wajahnya mulai tampak cerah, langkahnya lebih ringan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa membeli sepeda baru untuk anak sulungnya tanpa harus berutang. Namun keajaiban tak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, seorang pedagang beras dari kota datang ke desa mereka untuk mencari pemasok tetap. Entah bagaimana, pedagang itu langsung tertarik bekerja sama dengan Sastro, meski banyak petani lain yang juga menawarkan hasil panen. Kerjasama itu membuat penghasilan Sastro semakin stabil. Uang mulai mengalir lebih deras dari yang pernah ia bayangkan. Ia bahkan mulai memperbaiki rumahnya yang dulu berdinding retak dan atap bocor, menggantinya dengan material yang lebih baik. Warga desa mulai membicarakan perubahan nasibnya. Ada yang ikut senang, ada pula yang memandang dengan tatapan curiga. Sastro sendiri mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah hasil dari kerja keras dan keberuntungan yang akhirnya datang setelah sekian lama tertunda. Namun di setiap keberhasilan itu, selalu ada perasaan ganjil yang menyelip di hatinya, seperti bayangan tipis yang tak bisa dihapus. Pada malam-malam tertentu, ketika angin berhembus dari arah gunung dan membawa udara dingin masuk melalui celah jendela, ia teringat kembali sosok perempuan berambut panjang yang muncul di petilasan. Ia mencoba mengusir ingatan itu, tetapi aroma melati yang tiba-tiba tercium tanpa sebab sering membuatnya terdiam. Suatu malam, ketika ia menghitung uang hasil penjualan beras di ruang tamu, lampu tiba-tiba berkedip lalu padam sesaat sebelum menyala kembali. Istrinya mengira itu hanya gangguan listrik biasa, namun Sastro merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Sejak saat itu, ia mulai sering bermimpi tentang jalan setapak berkabut dan suara lembut yang mengingatkannya pada janji. Mimpi itu datang berulang, terkadang lebih jelas daripada sebelumnya. Dalam mimpinya, ia berdiri di tempat yang sama seperti malam ritual, dan sosok itu hanya menatap tanpa berbicara. Meski begitu, usaha dan rezekinya terus bertambah. Ia tak lagi sekadar menjual hasil panen, tetapi mulai merintis usaha kecil menjual pupuk dan kebutuhan tani. Modalnya terasa seperti tak pernah habis, selalu ada saja jalan yang memudahkan. Bahkan ketika ia mencoba berinvestasi pada ternak kambing, hewan-hewan itu tumbuh sehat dan cepat berkembang biak. Keberuntungan yang bertubi-tubi membuatnya semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan di Lawu telah membukakan pintu rezeki. Namun di balik semua itu, perubahan juga mulai terlihat pada dirinya. Ia menjadi lebih tertutup, sering melamun, dan terkadang menatap kosong ke arah gunung saat senja tiba. Istrinya mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda, tetapi ia tak tahu harus bertanya apa. Sementara itu, beberapa warga yang dulu dekat dengannya mulai menjaga jarak, mungkin karena iri atau mungkin karena mendengar bisik-bisik tentang pesugihan yang dilakukan Sastro. Setiap kali mendengar kabar burung itu, ia hanya tersenyum hambar, tetapi di dalam hatinya muncul rasa takut bahwa rahasia malam itu suatu saat akan benar-benar menuntut balas. Pada suatu malam yang sunyi, ketika hujan turun perlahan membasahi atap rumah barunya, Sastro terbangun karena merasa ada yang berdiri di ujung ranjangnya. Ia membuka mata dan melihat bayangan samar di sudut kamar. Sekilas tampak seperti rambut panjang terurai sebelum menghilang saat ia menyalakan lampu.
Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya halusinasi karena lelah. Namun sejak saat itu, ia sadar bahwa kekayaan yang datang mendadak ini bukanlah anugerah biasa. Ada sesuatu yang berjalan berdampingan dengan keberhasilannya, sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain, tetapi sangat nyata dalam ketenangan yang mulai terusik. Dan meski hartanya terus bertambah, rasa tentram yang dulu ia miliki perlahan memudar, digantikan oleh bayangan janji yang belum sepenuhnya ia pahami arti dan harganya. Keberhasilan yang terus mengalir dalam hidup Sastro perlahan berubah menjadi kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. Terutama sejak kejadian-kejadian aneh mulai semakin sering terjadi di rumahnya yang kini berdiri lebih besar dan kokoh di kaki Gunung Lawu. Awalnya hanya hal-hal kecil yang tampak sepele, seperti suara pintu yang terbuka sendiri padahal angin tidak terlalu kencang, atau langkah kaki samar di atap rumah pada tengah malam. Sastro mencoba mengabaikan semuanya, menganggap itu hanya perasaan bersalah yang menjelma menjadi ketakutan. Namun suatu malam, ketika seluruh anggota keluarga sudah terlelap, ia terbangun karena mendengar suara lirih seperti tangisan perempuan dari arah dapur. Suara itu pelan, namun jelas, seperti seseorang menahan isak. Jantungnya langsung berdegup keras, keringat dingin membasahi tengkuknya. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju dapur sambil membawa senter kecil. Saat lampu dinyalakan, tak ada siapapun di sana. Hanya bau melati yang sangat kuat memenuhi ruangan. Bau itu begitu menyengat hingga membuatnya merinding. Ia berdiri terpaku beberapa saat sebelum akhirnya kembali ke kamar dengan perasaan tak menentu. Sejak kejadian itu, suasana rumah tak lagi terasa hangat seperti dulu. Istrinya mulai sering mengeluh pusing tanpa sebab yang jelas, kadang demam ringan yang datang dan pergi begitu saja. Anak sulungnya beberapa kali mengigau saat tidur, menyebut-nyebut kata janji dan perempuan di luar jendela dengan suara gemetar. Sastro berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu kebetulan. Tetapi di dalam hati ia tahu, ada kaitannya dengan malam ritual di atas gunung. Tanda-tanda aneh semakin nyata ketika suatu sore anak bungsunya tiba-tiba jatuh pingsan di halaman rumah tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Dokter desa mengatakan mungkin hanya kelelahan atau kurang makan. Tetapi Sastro merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Malam harinya, ketika ia duduk sendirian di ruang tamu, ia kembali mencium aroma melati yang muncul tiba-tiba. Meski tidak ada bunga di sekitar rumah, lampu ruang tamu berkedip pelan sebelum akhirnya redup beberapa detik, membuat bayangan di dinding tampak bergerak-gerak seperti sosok berambut panjang yang berdiri diam. Ia memejamkan mata, mencoba berdoa dalam hati agar semua gangguan itu berhenti. Namun justru dalam keheningan itu, ia mendengar bisikan samar di telinganya. Suara yang sama seperti yang ia dengar di petilasan, mengingatkan bahwa janji belum lunas. Kata-kata itu membuat lututnya lemas. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia nikmati bukanlah hadiah tanpa syarat. Ia teringat kembali bagaimana ia mengangguk tanpa berpikir panjang malam itu, menerima perjanjian tanpa benar-benar memahami isinya. Sejak saat itu, Sastro menjadi semakin gelisah. Ia tak lagi menikmati hasil usahanya seperti dulu. Setiap uang yang ia hitung terasa berat di tangannya, seolah setiap lembar rupiah menyimpan konsekuensi yang menunggu waktu untuk ditagih. Istrinya mulai bertanya, mengapa ia sering melamun dan tampak ketakutan ketika malam tiba. Sastro tak pernah menjawab dengan jujur. Ia hanya mengatakan mungkin terlalu lelah bekerja, namun gangguan tak berhenti. Beberapa warga desa mulai membicarakan bahwa rumah Sastro sering terlihat seperti diselimuti kabut tipis saat malam, padahal cuaca cerah. Ada pula yang mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di dekat pagar ketika lewat larut malam. Kabar itu membuat keluarga Sastro semakin terisolasi. Anak-anak mulai takut bermain di luar rumah setelah matahari terbenam. Sastro berusaha mencari penjelasan rasional, bahkan sempat memanggil ustadz untuk membacakan doa di rumahnya. Tetapi suasana aneh itu tetap terasa. Setiap malam satu suro semakin mendekat, jantungnya semakin tak tenang. Ia sadar bahwa waktu berjalan dan sesuatu sedang menunggu. Dalam mimpinya, ia melihat kembali tempat petilasan itu. Tetapi kali ini sosok perempuan tersebut tidak lagi berdiri diam. Ia melangkah mendekat dengan tatapan yang lebih tajam, seolah menagih sesuatu yang telah disepakati. Sastro terbangun dengan napas tersengal dan dada sesak. Saat ia menoleh ke arah jendela, sekilas ia melihat bayangan putih melintas sebelum menghilang di balik tirai. Ketakutan yang dulu hanya berupa firasat kini berubah menjadi kenyataan yang menghantui setiap sudut rumahnya. Ia mulai menyadari bahwa perjanjian yang ia buat di lereng Gunung Lawu bukan sekedar ritual biasa, melainkan ikatan yang tak bisa diputus dengan mudah. Dan di tengah limpahan harta yang masih terus datang, hatinya justru semakin kosong, dipenuhi rasa takut akan harga yang sebentar lagi mungkin benar-benar akan diminta. Kegelisahan Sastro mencapai puncaknya ketika gangguan di rumahnya tak lagi sekedar suara atau bayangan samar, melainkan kejadian yang benar-benar mengguncang batinnya. Sejak malam-malam penuh bau melati dan bisikan lirih itu, ia hampir tak pernah tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, wajah pucat perempuan berambut panjang itu muncul jelas di hadapannya. Akhirnya, dalam keadaan putus asa, Sastro memutuskan kembali mendatangi Mbah Wiryo, satu-satunya orang yang tahu apa yang sebenarnya telah ia lakukan di lereng Gunung Lawu. Pagi itu suasana desa masih berkabut ketika ia melangkah menuju rumah kayu tua Sang Kuncen.
Hatinya dipenuhi rasa takut dan penyesalan yang mulai tumbuh. Begitu tiba, ia melihat Mbah Wiryo sudah duduk di beranda, seolah telah menunggu kedatangannya. Tatapan lelaki tua itu kali ini berbeda, lebih dalam dan seakan menyimpan beban. Tanpa banyak basa-basi, Sastro langsung menceritakan semua kejadian aneh yang menimpa keluarganya, dari suara tangisan hingga anaknya yang sering mengigau menyebut kata janji. Suaranya bergetar saat bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mbah Wiryo terdiam lama sebelum akhirnya berkata pelan bahwa apa yang datang dengan cepat pasti akan meminta keseimbangan. Kata-kata itu membuat dada Sastro terasa sesak. Ia mendesak penjelasan lebih lanjut. Dan akhirnya Mbah Wiryo mengungkapkan bahwa perjanjian yang dibuat pada malam satu suro bukan hanya tentang menerima kekayaan, melainkan juga tentang kesiapan memberi tumbal ketika saatnya tiba. Sastro seperti disambar petir. Ia merasa tak pernah menyebut atau menyetujui hal itu secara sadar. Namun Mbah Wiryo mengingatkannya bahwa dalam dunia gaib, niat dan kesanggupan yang diucapkan sudah cukup menjadi ikatan. Diam dan anggukan malam itu dianggap sebagai persetujuan. Lutut Sastro lemas mendengar penjelasan tersebut. Ia membayangkan wajah istri dan anak-anaknya, membayangkan bahwa salah satu dari mereka mungkin sedang menjadi sasaran. Dengan suara hampir tak terdengar, ia bertanya apakah ada cara untuk membatalkan perjanjian itu. Mbah Wiryo menghela napas panjang dan berkata bahwa membatalkan ikatan seperti itu bukan perkara mudah. Apalagi jika rezeki sudah diterima dan dinikmati. Setiap kekayaan yang ia gunakan seolah memperkuat ikatan tersebut. Sastro merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ia menyadari bahwa keserakahannya telah membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Sejak pertemuan itu, ketakutannya berubah menjadi kepastian yang menunggu waktu. Di rumah, keadaan anak bungsunya semakin memburuk. Bocah itu sering mengeluh melihat perempuan berdiri di dekat pintu kamar pada malam hari. Rini mulai panik dan meminta Sastro membawa anak mereka ke dokter kota, tetapi hasil pemeriksaan tetap tak menunjukkan penyakit apapun. Anehnya, setiap kali malam tiba dan angin berhembus dari arah gunung, suhu tubuh anaknya mendadak panas tinggi lalu kembali normal menjelang subuh. Sastro hanya bisa duduk di samping tempat tidur sambil memandangi wajah anaknya yang pucat, dihantui rasa bersalah yang tak terkatakan. Suatu malam ketika ia tertidur di kursi dekat kamar anaknya, ia bermimpi berada kembali di petilasan. Kali ini suasananya jauh lebih gelap. Sosok perempuan itu berdiri tepat di depannya dan dengan suara yang lebih jelas berkata bahwa waktu pembayaran telah dekat. Sastro mencoba memohon agar diberi kesempatan lain, namun sosok itu hanya tersenyum tipis sebelum kabut menelannya. Ia terbangun dengan napas tersengal dan mendapati jendela kamar terbuka sendiri meski sebelumnya sudah terkunci rapat. Bau melati kembali memenuhi ruangan. Sejak saat itu, Sastro tak lagi bisa menyangkal kenyataan. Ia mulai menjual beberapa aset yang baru ia beli, berharap dengan melepaskan sebagian harta, ikatan itu bisa melemah. Namun kejadian aneh tak berhenti. Bahkan beberapa warga mengaku mendengar tangisan dari arah rumahnya saat tengah malam. Rini mulai panik dan meminta Sastro membawa anak mereka ke dokter kota, tetapi hasil pemeriksaan tetap tak menunjukkan penyakit apapun. Anehnya, setiap kali malam tiba dan angin berhembus dari arah gunung, suhu tubuh anaknya mendadak panas tinggi lalu kembali normal menjelang subuh. Sastro hanya bisa duduk di samping tempat tidur sambil memandangi wajah anaknya yang pucat, dihantui rasa bersalah yang tak terkatakan. Suatu malam ketika ia tertidur di kursi dekat kamar anaknya, ia bermimpi berada kembali di petilasan. Kali ini suasananya jauh lebih gelap. Sosok perempuan itu berdiri tepat di depannya dan dengan suara yang lebih jelas berkata bahwa waktu pembayaran telah dekat. Sastro mencoba memohon agar diberi kesempatan lain, namun sosok itu hanya tersenyum tipis sebelum kabut menelannya. Ia terbangun dengan napas tersengal dan mendapati jendela kamar terbuka sendiri meski sebelumnya sudah terkunci rapat. Bau melati kembali memenuhi ruangan. Sejak saat itu, Sastro tak lagi bisa menyangkal kenyataan. Ia mulai menjual beberapa aset yang baru ia beli, berharap dengan melepaskan sebagian harta, ikatan itu bisa melemah. Namun kejadian aneh tak berhenti. Bahkan beberapa warga mengaku mendengar tangisan dari arah rumahnya saat tengah malam. Rini mulai panik dan meminta Sastro membawa anak mereka ke dokter kota, tetapi hasil pemeriksaan tetap tak menunjukkan penyakit apapun. Dalam tekanan batin yang semakin berat, Sastro akhirnya menyadari bahwa apapun yang ia lakukan sekarang mungkin sudah terlambat. Ia merasa seperti berjalan di tepi jurang, menunggu dorongan kecil yang akan menjatuhkannya. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Kekayaan yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti beban yang menekan dadanya tanpa henti.
Dan di balik dinginnya angin yang turun dari Gunung Lawu setiap malam, ia tahu bahwa janji itu tidak pernah lupa, tidak pernah hilang, hanya menunggu saat yang tepat untuk ditagih. Hari-hari setelah peringatan dari Mbah Wiryo berubah menjadi masa yang paling mencekam dalam hidup Sastro. Karena kini ia tidak lagi hidup dalam ketidaktahuan, melainkan dalam penantian akan sesuatu yang pasti datang. Setiap kali angin turun dari arah Gunung Lawu dan menyapu desa mereka dengan hawa dingin yang menusuk, jantungnya berdegup lebih cepat, seolah mendengar langkah tak terlihat yang semakin mendekat. Anak bungsunya, Arga, semakin sering sakit tanpa sebab yang jelas. Kadang tubuhnya panas tinggi di malam hari, lalu menjelang pagi kembali normal seakan tak pernah terjadi apa-apa. Dokter di kota sudah memeriksa darah dan organ tubuhnya, tetapi hasilnya selalu sama. Tidak ada penyakit yang bisa menjelaskan kondisi itu. Rini mulai kelelahan karena kurang tidur dan cemas berkepanjangan, sementara Sastro hanya bisa duduk di sudut kamar dengan wajah pucat, menyadari bahwa semua ini mungkin akibat perbuatannya sendiri. Gangguan di rumah semakin nyata. Suatu malam ketika listrik tiba-tiba padam, terdengar suara langkah kaki mengitari rumah dari luar, perlahan namun jelas, seperti seseorang berjalan mengelilingi dinding sambil menyeret kain panjang. Sastro memberanikan diri membuka pintu depan dengan senter di tangan, tetapi yang ia lihat hanya halaman kosong diselimuti kabut tipis. Namun di tanah yang masih basah oleh embun, ia melihat jejak kaki samar mengarah ke jendela kamar Arga. Jejak itu berhenti tepat di bawah jendela lalu menghilang begitu saja. Tubuhnya gemetar hebat. Ia masuk kembali dan mendapati Arga terbangun dengan mata terbelalak, berkata bahwa perempuan itu berdiri di dekatnya dan tersenyum. Sastro tak lagi bisa mengingkari kenyataan bahwa waktu pembayaran semakin dekat. Dalam keputusasaan, ia mencoba segala cara untuk melindungi keluarganya. Ia memanggil ustadz untuk membacakan doa dan mengadakan pengajian kecil di rumah, berharap suasana menjadi lebih tenang. Beberapa hari suasana memang terasa lebih ringan, tetapi menjelang tengah malam, bau melati kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya, bahkan sampai membuat Rini muntah karena tak tahan. Pada suatu malam Jumat Kliwon, gangguan mencapai puncaknya. Angin bertiup sangat kencang hingga genteng bergetar, meski cuaca sebenarnya cerah tanpa hujan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan yang panjang dan melengking dari arah ruang tamu. Rini memeluk Arga erat-erat, sementara Sastro berjalan dengan langkah gontai menuju sumber suara. Di tengah ruang tamu yang remang, ia melihat bayangan putih berdiri membelakanginya. Rambut panjang terurai menutupi punggungnya, dan kain putihnya seolah berkibar meski tak ada angin di dalam rumah. Sastro ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Dalam kepalanya terdengar suara yang sama seperti di petilasan, mengingatkan bahwa janji tak bisa dilanggar. Kali ini suara itu tidak lagi lembut, melainkan tegas dan dingin. Sosok itu perlahan menoleh, menampakkan wajah pucat dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. Dalam sekejap lampu menyala terang kembali, dan sosok itu menghilang, tetapi suasana mencekam tertinggal seperti luka yang tak terlihat. Sejak malam itu, Arga semakin lemah. Nafsu makannya hilang dan tubuhnya semakin kurus, meski dokter tak menemukan penyebab medis. Rini mulai menuduh ada yang tidak beres dan memaksa Sastro untuk jujur. Dengan air mata yang tak bisa lagi ditahan, Malam itu datang tanpa tanda khusus. Tidak ada hujan deras atau angin ribut seperti malam-malam sebelumnya. Justru suasana terasa terlalu tenang, seolah dunia sedang menahan napas. Di kaki Gunung Lawu, desa kecil tempat Sastro tinggal tampak lengang. Lampu-lampu rumah redup dan suara jangkrik terdengar samar dari kejauhan. Di dalam rumah yang dulu menjadi simbol keberhasilan itu, Arga terbaring lemah dengan napas tersengal. Sejak sore tubuhnya panas tinggi, lebih panas dari biasanya, dan kali ini panas itu tidak turun meski sudah diberi obat. Rini duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangan anaknya yang terasa dingin meski keningnya membara. Sastro berdiri beberapa langkah dari mereka dengan wajah pucat. Hatinya diliputi perasaan yang tak bisa lagi ia sangkal. Malam ini adalah malam penagihan. Bau melati kembali memenuhi kamar, lebih pekat dan menusuk dibanding sebelumnya, membuat udara terasa berat untuk dihirup. Lampu kamar tiba-tiba meredup perlahan, meski listrik tidak padam. Arga membuka mata dengan susah payah dan berbisik lirih bahwa perempuan itu sudah berdiri di sudut ruangan. Rini tidak melihat apa-apa, tetapi Sastro merasakan hawa dingin menjalar dari pintu menuju tempat tidur. Ia menoleh dan untuk pertama kalinya melihat sosok itu dengan mata terbuka sepenuhnya, bukan dalam mimpi atau bayangan samar. Perempuan berambut panjang itu berdiri diam dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Kain putihnya menyentuh lantai tanpa suara. Waktu seolah berhenti.
Sastro ingin berlari dan memohon agar semua ini dihentikan. Ingin menyerahkan apapun selain anaknya, tetapi tubuhnya seperti terkunci. Dalam kepalanya terdengar suara yang sama seperti malam perjanjian, kini lebih jelas dan tanpa nada lembut, menyatakan bahwa janji telah jatuh tempo. Sastro teringat kembali anggukannya di petilasan, kesediaannya menerima apapun demi kekayaan, dan kini ia sadar bahwa kata apapun memiliki arti yang sangat nyata. Ia mencoba berteriak memohon ampun, tetapi suara itu hanya terdengar sebagai bisikan tak berarti di tengah ruangan yang membeku. Arga tiba-tiba menghela napas panjang, lalu tubuhnya lunglai, tangannya terlepas dari genggaman Rini. Dalam sekejap panas tinggi itu hilang, digantikan dingin yang menyelimuti tubuh kecilnya. Rini menjerit histeris memanggil nama anaknya, mencoba mengguncang tubuhnya yang tak lagi merespons. Sastro jatuh berlutut, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ketika ia menoleh kembali ke sudut kamar, sosok perempuan itu sudah tidak ada, hanya aroma melati yang perlahan memudar. Tangisan Rini memecah kesunyian malam, terdengar hingga keluar rumah. Beberapa tetangga berdatangan dengan wajah panik, tetapi semuanya sudah terlambat. Dokter desa yang dipanggil hanya bisa menggeleng pelan, mengatakan bahwa napas Arga sudah berhenti sebelum ia tiba. Tidak ada tanda penyakit jelas, tidak ada penyebab medis yang pasti. Desa kembali diselimuti kabar duka, namun bagi Sastro dan Rini, dunia mereka runtuh sepenuhnya. Pemakaman berlangsung keesokan harinya dengan suasana pilu. Sastro berjalan di belakang keranda kecil itu dengan langkah gontai, merasa setiap tanah yang jatuh ke liang kubur adalah pengingat atas kesalahannya sendiri. Bisik-bisik warga terdengar samar, sebagian menyebut ini musibah biasa, sebagian lain mengaitkannya dengan cerita pesugihan yang sudah lama beredar tentang dirinya. Namun tak ada bisikan yang lebih keras daripada suara hatinya sendiri yang menyalahkan tanpa henti. Setelah pemakaman, rumah besar itu terasa lebih kosong dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara tawa Arga, tidak ada lagi langkah kecil berlari di halaman. Malam pertama tanpa Arga menjadi malam paling sunyi. Setelah malam tragis di mana Arga, anak bungsunya, meninggal secara tiba-tiba, hidup Sastro dan keluarganya berubah total. Rumah yang dulu ramai kini hening dan terasa dingin, meskipun siang hari. Rini tak berhenti menangis, dan wajahnya yang dulu penuh semangat kini terlihat pucat dan letih. Setiap sudut rumah seolah menyimpan kenangan Arga yang kini tak lagi ada, dan bau melati yang dulu menjadi pertanda hadirnya sosok perempuan dari Gunung Lawu kini hilang, digantikan kehampaan yang menyakitkan. Sastro merasa dirinya hancur dari dalam. Ia tahu bahwa kekayaan yang dulu ia nikmati bukanlah hadiah, melainkan pertukaran dengan harga yang terlalu mahal. Harga yang kini telah dibayarkan. Harta yang dulu mengalir deras kini mulai menyusut. Pedagang yang menjadi mitra bisnis yang membatalkan kontrak tanpa alasan yang jelas. Hasil panen tiba-tiba gagal karena hujan yang tidak biasa, dan ternaknya mati satu persatu. Setiap kekayaan yang ia pertahankan terasa seperti debu yang lepas dari genggamannya. Dalam keputusasaan itu, Sastro memutuskan untuk kembali ke lereng Gunung Lawu. Kali ini bukan untuk meminta, bukan untuk bernegosiasi, tetapi untuk memohon ampun dan mencari cara untuk menebus kesalahannya. Ia membawa bunga dan kemenyan, bukan untuk ritual pesugihan, tetapi sebagai tanda penyesalan. Jalur pendakian terasa lebih berat daripada sebelumnya. Kabut menebal, seolah gunung sendiri menilai niatnya. Setiap langkah terasa melelahkan, bukan karena fisik, tetapi karena beban psikologis dan rasa bersalah yang menekannya. Saat tiba di petilasan, Sastro hanya bisa menangis di depan batu besar dan pohon tua yang dulu menjadi saksi perjanjian. Ia memohon agar apa yang telah terjadi bisa dimaklumi dan agar keluarganya diberi ketenangan. Dalam doa yang panjang itu, ia merasakan ada hawa dingin yang menyapu tubuhnya, tetapi tidak lagi disertai rasa takut, melainkan perasaan berat yang menyadarkannya bahwa tak ada jalan pintas dalam hidup. Sastro duduk berlama-lama, menatap gunung yang selama ini menjadi sumber keserakahan dan penyesalan sekaligus. Ia menyadari bahwa kekayaan yang datang dengan cepat memang bisa mengubah hidup, tetapi tidak pernah memberi ketenangan sejati jika harus dibayar dengan nyawa dan rasa bersalah. Kembali ke desa, ia mulai membongkar sebagian harta yang dulu ia kumpulkan. Ia menjual rumah besar untuk kembali tinggal di rumah sederhana yang dulu,
membagi sebagian uang untuk fakir miskin di desa, dan menutup semua usaha yang berasal dari keuntungan cepat. Setiap langkahnya adalah penebusan diri, meskipun ia tahu kehilangan anaknya tak akan bisa diganti dengan apapun. Rini pun perlahan menerima kenyataan. Mereka tidak lagi hidup dalam kemewahan, tetapi hidup sederhana kini terasa lebih damai dibanding rumah yang dulu penuh dengan gangguan dan bayangan. Warga desa mulai menghormati perubahan sikap Sastro. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi adalah akibat dari keputusan yang diambil Sastro sendiri. Ada yang merasa takut, ada yang simpati, tetapi semua sepakat bahwa Sastro telah belajar dari pengalaman yang mahal. Malam-malam pun mulai tenang. Tidak ada lagi suara langkah di atap, tidak ada bayangan perempuan di sudut kamar, dan bahkan mimpi buruk Sastro mulai berkurang. Ia tahu bahwa bayangan itu tidak akan hilang sepenuhnya, tetapi setidaknya ia telah menerima dan mencoba menebus kesalahannya. Setiap kali ia melihat Gunung Lawu dari kejauhan, ia tidak lagi merasa tergoda untuk mencari jalan pintas. Gunung itu tetap tinggi, tetap misterius, tetapi kini bagi Sastro, gunung itu adalah pengingat, bukan panggilan. Pengingat bahwa segala sesuatu yang instan selalu memiliki harga, dan bahwa hidup sejati dibangun dari kerja keras, kesabaran, dan pengorbanan yang nyata. Tahun-tahun berlalu, Sastro dan Rini hidup dengan tenang, meskipun dengan kesederhanaan. Mereka menanam padi, merawat sedikit ternak, dan menghabiskan waktu bersama anak sulung mereka yang kini tumbuh dewasa. Setiap pagi, Sastro menatap matahari terbit di balik lereng Lawu, mengingatkan dirinya bahwa masa depan bukan tentang kekayaan yang cepat, tetapi tentang hidup yang dijalani dengan kesadaran dan tanggung jawab. Desa kecil itu tetap sama, tetapi bagi Sastro, semuanya telah berubah. Ia telah belajar bahwa pesugihan bukan hanya tentang harta, tetapi tentang harga yang mungkin terlalu tinggi untuk ditanggung. Kisahnya menjadi pengingat bagi orang-orang di sekitarnya. Gunung Lawu tetap misterius, tetapi manusia harus bijak dalam memilih jalan. Keserakahan yang dibayar dengan nyawa tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Dan bagi Sastro, setiap langkah sederhana yang ia ambil sekarang adalah cara untuk menebus kesalahan, menjaga hidupnya tetap lurus, dan memastikan bahwa tragedi yang menimpa keluarganya tidak akan pernah terulang. Kesedihan tetap ada, tetapi kini digantikan oleh ketenangan batin yang ia capai melalui penyesalan, kerja keras, dan kejujuran. Setiap malam ketika angin dingin dari Gunung Lawu berhembus ke desa, ia tidak lagi takut. Ia hanya menunduk, berdoa, dan bersyukur bahwa ia masih diberi kesempatan untuk hidup dan menebus segala kesalahan yang pernah dibuat. Setelah bertahun-tahun menghadapi penyesalan dan mencoba menebus kesalahan yang ia buat di lereng Gunung Lawu, Sastro akhirnya menemukan ketenangan yang selama ini terasa begitu jauh. Kehidupannya kini benar-benar berbeda dari masa-masa tergesa dan penuh keserakahan. Rumahnya sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu sempat ia miliki, tetapi terasa hangat dan penuh kehidupan. Rini mulai tersenyum lebih sering, meski bayangan Arga selalu ada dalam hati mereka. Anak sulung mereka tumbuh menjadi remaja yang bijaksana, penuh kasih sayang dan selalu mengingatkan Sastro akan nilai kesederhanaan dan kejujuran. Setiap pagi, Sastro bangun lebih awal, menyiram tanaman, merawat sawah dan ternak kecil mereka, merasakan kedamaian dalam rutinitas yang sederhana namun penuh makna. Ia tidak lagi mengharapkan kekayaan instan, karena pengalaman pahit di masa lalu telah mengajarkan bahwa setiap keuntungan yang cepat datang selalu membawa harga yang terlalu tinggi. Desa pun mulai memperlakukan Sastro dengan rasa hormat, bukan karena ia kaya, tetapi karena keteguhan dan kejujurannya. Cerita tentang pesugihan di Gunung Lawu dan tragedi yang menimpa keluarganya menjadi pelajaran bagi banyak orang, peringatan bahwa keserakahan bisa menghancurkan kehidupan dan bahwa jalan pintas tidak selalu membawa kebaikan. Meski begitu, sesekali Sastro masih mendengar cerita orang-orang yang tergoda oleh kekayaan cepat dan ritual misterius di gunung. Ia tersenyum pahit, mengingatkan diri sendiri dan mereka bahwa jalan yang benar adalah melalui usaha, kerja keras, dan kesabaran. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik Gunung Lawu, Sastro duduk di beranda rumahnya memandangi puncak gunung yang selalu diselimuti kabut tipis. Ia menghela napas panjang, merasa damai sekaligus berat mengingat semua yang telah terjadi. Bayangan Arga muncul dalam pikirannya, tetapi bukan lagi sebagai sumber rasa sakit, melainkan sebagai pengingat akan harga yang harus dibayar jika manusia terlalu cepat tergoda.
Ia menunduk, menutup mata, dan berdoa agar apa yang terjadi menjadi pelajaran bagi dirinya dan orang lain. Angin sepoi-sepoi dari lereng gunung berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan, menenangkan hati yang selama ini gelisah. Dalam kesunyian itu, Sastro menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau kekuasaan, tetapi pada hidup yang dijalani dengan kesadaran, tanggung jawab, dan cinta kepada keluarga. Tidak ada lagi ritual rahasia, tidak ada lagi perjanjian dengan kekuatan tak terlihat, yang ada hanyalah kehidupan yang sederhana dan nyata, yang kini dijalani dengan penuh kesyukuran. Hari-hari berlalu dengan tenang. Sastro membantu tetangga menanam padi, ikut dalam gotong royong desa, dan mengajarkan anaknya tentang pentingnya kejujuran dan kerja keras. Setiap malam ia menatap Gunung Lawu, tidak lagi dengan rasa takut atau nafsu, tetapi dengan pengakuan dan penerimaan bahwa gunung itu, dengan segala misterinya, telah menjadi guru yang keras namun jujur. Dalam hati Sastro, rasa sakit kehilangan Arga tetap ada, namun ia mampu merubah kesedihan itu menjadi kekuatan untuk hidup lebih bijaksana. Ia tahu bahwa masa depan tidak bisa dibeli dengan cara instan, melainkan harus dibangun dengan usaha, doa, dan kesabaran. Kisah Sastro di Gunung Lawu akhirnya menjadi legenda di desanya, sebuah pengingat bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat bisa membawa kehancuran, dan bahwa harga setiap kesalahan bisa jauh lebih mahal daripada yang mampu dibayarkan manusia. Ia belajar menerima masa lalunya, menebus kesalahan dengan tindakan nyata, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Pada akhirnya, Sastro menemukan kedamaian sejati, bukan dalam harta atau kemewahan, tetapi dalam ketulusan hidup, keluarga yang masih ada, dan kemampuan untuk memperbaiki diri. Gunung Lawu tetap tinggi dan misterius, tetapi baginya kini gunung itu bukan lagi panggilan untuk keserakahan, melainkan pengingat akan batas manusia, nilai pengorbanan, dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Setiap hembusan angin dari puncak gunung seolah membawa pesan lembut, bahwa hidup yang dijalani dengan kesadaran, kejujuran, dan kasih sayang adalah kekayaan sejati yang tak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Dan dengan itu, Sastro menutup satu bab hidupnya yang penuh penderitaan, penyesalan, dan pembelajaran untuk membuka bab baru yang sederhana, damai, dan penuh harapan. Kini ia tahu bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya lahir dari hati yang tenang, bukan dari harta yang cepat diperoleh. Demikianlah kisah pesugihan Gunung Lawu, sebuah pelajaran tentang bagaimana keserakahan dan jalan pintas bisa membawa konsekuensi yang sangat mahal. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa hidup yang dijalani dengan kejujuran, kerja keras, dan kesabaran adalah kekayaan sejati yang tak ternilai. Terima kasih telah menyimak perjalanan Sastro dan keluarganya, dan semoga kita semua bisa belajar dari pengalaman yang pahit namun penuh hikmah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.